Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Menjadi penabur benih iman. Shalom saudaraku, dalam perjalanan pulang dari Sumatera Utara, kami mampir di Desa Pematang Tinggi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Desa Pematang Tinggi merupakan satuan pemukiman 4 atau yang biasa disingkat dengan SP4. Kemudian satuan pemukiman ini diganti nama menjadi Pematang Tinggi. Pematang Tinggi merupakan salah satu desa eks-transmigrasi yang berada di wilayah Kecamatan Kerumutan. Sebelum menjadi desa definitif pada tahun 1989, pada tahun 1989 penduduk desa Pematang Tinggi adalah 517 kakak yang merupakan penduduk awal desa, yaitu peserta transmigrasi, dan luas wilayah yang disediakan oleh pemerintah adalah 1292,5 hektar. Dan salah satu dari petani transmigrasi tersebut adalah om kami, yaitu adik dari papi, Om Rahmat Samekto. Sekarang Om Rahmat Samekto telah menjadi seorang petani yang sukses, petani kelapa sawit. Sebelum sukses seperti sekarang, para petani transmigrants harus menggarap lahan yang masih berbentuk hutan, mulai dari awal saat-saat yang tidak menyenangkan. Tetapi ketika mereka menjalani kehidupan sebagai seorang transmigrasi dengan ketekunan, dengan keuletan, sekarang setelah jerih lelah yang mereka lakukan berpuluh tahun, pada akhirnya jerih lelah mereka terbayar oleh hasil yang sangat memuaskan. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius mengenai panggilan untuk ikut menderita. Penderitaan merupakan satu hal yang sebisa mungkin dihindari oleh banyak orang. Dan ini adalah manusiawi, karena manusia tidak suka hidup menderita. Tetapi Rasul Paulus justru mendorong Timotius untuk menjadi kuat dan ikut menderita dalam pelayanan pemberitaan Injil. Bukan tanpa alasan Paulus mendorong Timotius untuk menderita. Dasar alasan Paulus adalah kasih karunia Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam perikop ini, Rasul Paulus memberikan 3 gambaran kepada Timotius tentang bagaimana bisa menjadi kuat dalam penderitaan. Yang pertama, seperti seorang prajurit yang baik yang berjuang dengan komitmen penuh kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, menjadi seperti seorang olahragawan yang bertanding sesuai dengan aturan-aturan untuk memperoleh mahkota. Dan yang ketiga, menjadi seperti seorang petani yang bekerja keras dan yang pertama kali menikmati hasilnya. Ayat yang ke-6 mengatakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Setiap petani, termasuk petani kelapa sawit, dikenal dengan pekerja yang ulet,
mulai dari menyiapkan lahan, memilih benih atau bibit yang baik, kemudian mulai mengolah tanah, mencangkul, menanam, merawat benih atau bibit yang ditanam, dan untuk menunggu benih atau bibit itu tumbuh. Petani terus bekerja keras, mengairi, memberi pupuk, merawat. Dan untuk petani kelapa sawit, untuk menuai buah kelapa sawit pertama, mereka harus menunggu 3 tahun lamanya, baru mereka bisa menuai hasil dari yang mereka tanam. Apa yang kita bisa pelajari dari seorang petani berkaitan dengan panggilan kita untuk ikut menderita dalam pemberitaan Injil? Kita harus bekerja keras memberitakan Injil kasih karunia Tuhan. Kita harus terus menjadi terang dan garam dunia. Mungkin ketika kita bersaksi, kita tidak melihat langsung hasil orang yang bertobat, tetapi kesetiaan kita, keuletan kita, ketika kita bertemu dengan orang, kita terus menabur. Ada saatnya kita akan menuai apa yang telah kita taburkan. Sebagai seorang pengikut Kristus, kita harus rajin seperti seorang petani yang bekerja keras untuk menjadi garam dan terang dunia, bekerja keras untuk menjadi teladan dan berkat bagi banyak orang, menjadi teman dan tetangga yang baik untuk orang-orang di sekitar kita, menjadi seorang yang bekerja keras untuk melayani keluarga kita, bekerja keras untuk memberi makan orang-orang yang tidak bisa menikmati makan. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapa, kami bersyukur untuk panggilan-Mu dalam hidup kami, panggilan untuk ikut menderita sebagai pemberita kabar baik bagi orang lain. Tolong kami untuk belajar dari petani, bekerja giat tanpa kenal lelah, sampai saatnya kami akan menuai apa yang harus kami tabur. Tolong kami untuk kami terus berani memberitakan Injil kasih karunia, menabur benih iman kepada orang-orang di sekitar kami, supaya mereka boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan. Pakai hidup kami Tuhan, ini kami, pakai kami seturut dengan kehendak-Mu untuk menaburkan benih-benih iman kepercayaan di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekarang kami sudah sampai di rumah Om Rahmat Samekto, dan ingatlah kebenaran firman Tuhan ini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati.